Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Seringkali kita kurang mensyukuri nikmat yang Allah berikan dengan tanpa sadar membanding-bandingkan apa yang ada di diri kita dengan orang lain. Bukan hanya harta, tapi juga kondisi fisik kita. Ya, mungkin ada orang yang Allah berikan nikmat hidungnya lebih mancung. Ada yang diberikan nikmat matanya berkelopak. Ada yang diberikan nikmat bentuk mukanya tirus. Ada yang diberi nikmat bentuk mukanya bulat. Tapi tahu tidak Ibu, bisa jadi yang Ibu rasa kekurangan itu adalah sesuatu yang ingin dimiliki oleh orang lain. Ibu bilang hidung saya mancung, saya nggak enak. Tapi ada orang bilang, aduh yang hidungnya kurang mancung, saya pengen punya hidung mancung. Yang punya muka tirus, ngelihat orang yang mukanya gemuk, saya pengen mukanya bulat seperti Ibu berisi. Betul apa betul Bu? Tapi kalau ngomong berat badan ya Bu ya, itu sensitif ya kan gitu. Tapi balik lagi, setiap orang kalau tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, selalu melihat yang ada di luar, dia tidak akan pernah puas dengan dirinya. Betul apa betul? Siapa yang mau nanya? Silahkan. Dari mana nih? Dari sini ya, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Suratin dari Majelis Taklim Raudatul Ummahat Masjid Nurul Amal Depok. Ya, silakan Ibu. Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, saya pernah mendengar kalau wanita memakai wewangian itu mengundang syahwat bagi laki-laki. Yang mau saya tanyakan, boleh enggak kita itu sebagai wanita memakai wewangian atau parfum? Kalau badan kita bau, bagaimana solusinya? Nah, iya betul Ibu, iya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga pernah dengar nih, nggak boleh pakai parfum wangi-wangian kalau keluar rumah ya kan nanti bisa syahwat. Betul ya Bu ya? Ada guru kita, silakan. Abi Amir, fadl. Masya Allah. Wanita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kodratnya yang khusus. Seluruh tubuhnya aurat. Karenanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seluruh kecantikannya dia untuk sang suami. Karenanya hal-hal yang berkaitan dengan kepribadian wanita, entah itu kecantikan, entah itu harum-haruman, dia dibolehkan hanya kalau dia untuk sang suami. Adapun kalau keluar rumah, sebaiknya dia tampil apa adanya dengan tanpa berlebih-lebihan. Karena itu di dalam Islam, setiap yang berlebih-lebihan itu diharamkan oleh Allah. Termasuk makan. Kulu washrabu wala tusrifu. Allah sendiri memberikan batasan wala tusrifu, yang berlebih-lebihan. Ini halal makanan, iya. Tapi karena berlebihan jadi haram. Nah, ini memakai harum-haruman boleh. Tapi ketika berlebihan sehingga jarak 1 kilo masih kecium. Sehingga membuat laki-laki, ini siapa ini? Nah, dicari itu. Nah, itulah yang membuat tidak boleh. Makanya ibu keluar rumah hanya sebatas jangan sampai berlebih-lebihan ya. Yang penting tidak kecium bau, itu aja. Tapi untuk suami silahkan ibu. Nah, kalau pakai buat
wanginya sekitaran sendiri boleh ya. Iya. Allah kan senang akan kebersihan. Benar, kan? iya. Dia untuk kebersihan diri. Wangi boleh ya Ustadz ya. Benar. Yang nggak boleh tadi tuh sampai sekilo kecium berlebih-lebihan ya. Iya. Pas ibu habis lewat 1 jam kemudian ada tetangga sebelah. Bu ini barusan lewat. Wanginya masih nempel. Akhirnya dia marah sama istrinya. Tuh istri tetangga harum. Kamu kok gak harum-harum sih? Gitu. Astagfirullah. Makasih Abi, makasih. Bu. Kesimpulannya gimana Bu? Boleh, tapi nggak boleh berlebih-lebihan. Jangan sampai 1 kilo kata Abi wanginya kecil. Silakan lanjut, angkat tangan yang lain. Siapa yang mau bertanya? Ya Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz dan Ibu Ustazah, saya ingin bertanya. Saya adalah Ibu Ida Hasbullah dari Majlis Taklim Ummahat. Nah, yang mau saya tanya gini loh, kalau kita mengambil wudhu dalam keadaan bermake up, apakah wudhu kita sah? Apalagi kalau lagi kawinan ya Bu ya. Ya biasanya kan undangan jam 7 malam itu kan maghrib udah pada ngumpul di gedung. Ya itu. Ya baik, makasih banyak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah Inaratul Ain, fadhol. Baik, terima kasih. Ini juga untuk pembelajaran kita semua ya. Karena memang banyak dari para wanita yang suka bermake up setiap hari. Touch up terus ya Bu ya. Jadi setiap mau wudhu itu kita harus make up, hapus make up. Habis make up. Nanti habis wudhu make up lagi. Nah, jadi alangkah baiknya itu adalah menghilangkan dulu make upnya. Supaya bisa sempurna dalam penyerapannya. Artinya wudhu itu menjadi sah ketika ada air yang masuk ke dalam pori-pori tubuh kita, muka kita, tangan, apa namanya, bagian wudhu ya, bagian terkena wudhu. Jadi kalaupun misalnya kita dalam keadaan yang sangat darurat, mohon untuk memakai make up yang bisa untuk meresap air wudhunya. Kalau misalnya kita nggak apa namanya menghilangkan sepenuhnya, minimal dalam rangka ikhtiyat. Ikhtiyat itu adalah hati-hati, maka kita memilih make up yang sekiranya bisa meresap ke dalam kulit seperti itu. Jadi tetap bisa meskipun tidak hilang sepenuhnya. Untuk lebih hati-hatinya lagi, ya dihilangkan dulu, cuci muka dulu, nanti bisa di make up lagi. Misalnya kalau pakai foundation gitu ya Bu ya. Iya, jadi pakai foundation kan tebel ya Bu ya kan, gitu kan. Nah, itu. Pernah ya Ustadz? Oh iya, saya pernah. Pakai lipstick juga Ustadz? Enggak. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kayak tadi nih Ustazah, kayak tadi waktu Ustazah bilang, hapus make upnya dulu. Ibu-ibu tadi, waduh repot katanya gitu. Kalau seandainya darurat, boleh nggak sih misalnya orang ngantor ya kan, waktunya cuma sedikit, dia tetap ambil wudhu walaupun ya maaf ya dia terpaksa. Ya nggak sempat hapus, nggak sempat hapus make upnya gitu, boleh nggak? Iya. Pakai dalil darurat gitu, karena dia harus rapat lagi dan lain sebagainya. Cari pembenaran. Kan saya bilang tadi daruratnya adalah ikhtiyat. Ikhtiyat artinya ibu-ibu kita semua itu kalau milih make up yang kira-kira bisa meresap. Bisa meresap. Sehingga ketika tidak hilang sepenuhnya make upnya masih bisa untuk meresap ke dalam kulit kita. Untuk yang orang nikahan atau kawinan gimana caranya nih? Ibu-ibu udah dandannya full dari pagi sampai sore. Tebel lagi ya kan? Kalau misalnya dia hapus make up, panggil make up artisnya lagi kan? Itu gimana? Coba kasih kami solusi ya Bu. Saya wakilin Bu, tenang, saya wakilin. Jadi dalam keadaan memiliki hajat, ya kan? Dalam keadaan memiliki hajat, kalau memang make upnya itu adalah bentuk daripada kebutuhan untuk kita ibadah kepada Allah, menghormati tamu, para tamu undangan, itu kan sholat bisa kemudian dijamak.
Tapi jangan kemudian asal jamak aja ya. Dalam arti kita boleh beberapa pilihan. Artinya boleh beberapa pilihan dan kondisinya tertentu. Nah, kalau misalnya memang kan jauh jaraknya ya kan. Ini kan bisa berlaku jamak dan kosor. Itu kalau kondisinya memang perjalanan jauh, hajatan, sudah make upan, bisa dijamak. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan untuk dijamak tadi, bolehlah untuk berikhtiat tadi, tetap kita memaksakan diri dalam arti untuk ibadah, kita harus untuk berusaha menghilangkan make up tersebut. Jangan sayang terhadap make up yang harganya mahal atau waktu yang terbuang. Karena ini bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih penting dibandingkan kesahnya wudhu kita. Karena semua yang menjadi wasilah kepada wajib, hukumnya adalah wajib. Baik, terima kasih banyak Ustazah. Bu, jelas? Lemes banget jawab jelasnya. Langsung gak semangat. Karena harus hapus make up. Jelas. Silakan yang mau nanya. Ya, Ibu. Nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau kita mau merubah bentuk. Ibu, nama Ibu teh saha atuh. Oh iya, nama saya Rahayu dari Majelis Taklim Anisa RW 19. Ya, Rahayu. Ustadz, kalau mau tanya, kalau kita mau merubah bentuk rambut dari keriting menjadi lurus, bolehkah? Itu aja, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang rambutnya lurus pengen keriting, yang keriting pengen lurus, yang gondrong pengen botak, yang botak nggak bisa gondrong lagi. Silakan Nabi. Ya, jadi ibu-ibu khusus untuk wanita. Sebenarnya wanita ini oleh Allah sudah dibatasi dengan penutup aurat. Sehingga rambut ibu sudah tertutup dengan jilbab yang ibu pakai. Jadi terserah mau rambutnya lurus, mau rambutnya keriting, gak ada yang tahu. Nah, tapi dalam rangka ibu misalnya ingin di depan suaminya mempercantik diri, silahkan saja ibu. Karena itu sekedar untuk membuat rambutnya lebih rapi atau lebih terurai atau lebih menarik, silahkan. Tapi tanyakan lu ke suaminya, kamu lebih suka mana? Rambut lurus atau rambut keriting? Kata suami, sekali-kali keriting dong. Ya, selama itu hanya untuk suami, silahkan saja. Karena itu tidak mengubah bentuk, tidak mengubah rambut ibu, enggak. Tetap rambut ibu masih ada yang asli gitu. Kecuali ibu misalnya rambutnya yang tadinya terurai pengen diganti rambut kawat, misalnya itu lain lagi. Ya, itu lain lagi ya. Nah, itu enggak boleh. Tapi semasa itu rambut ibu hanya dibikin agak keriting, is okay sepanjang suami ibu senang, gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk laki-laki yang memang sebetulnya sudah dari Allah, sebaiknya dibiarkan aja, Pak. Rambut Bapak sebagus apa yang Allah berikan, mau lurus. Karena banyak, benar kata tadi Bang David, bahwa banyak Pak yang ingin punya rambut seperti Bapak, enggak keriting, banyak sekali. Udah jangan diubah-ubah, biar tetap menarik rambut Bapak gitu. Nah, tapi kalau mau diubah sedikit, sekedar untuk keriting kan enggak masalah, enggak mengubah asasnya. Dia tetap rambut asli masih ada. It's okay. Ya. Kalau uban gimana, Abi? Nah, ini dia. Tapi nanti jawabnya. Aduh, waktunya udah nggak ada ya. Boleh nggak dijawab nih? Boleh nggak Bu? Aduh, waktunya habis. Singkat deh, singkat. Habis singkat aja, singkat. Uban, biarkan ibu. Uban dari Allah, putih warnanya. Seperti janggutnya Abi Amir ini. Nah, tapi kalau seumpama mau diubah warnanya, hanya sekedar untuk pakai henna. Henna yang asli, bukan semir. Yang menutup rambut. Kenapa? Karena tadi kata Ustazah Ustazah Ina, bahwa ibu tidak boleh apa yang kita pakai wudhu menutupi yang aslinya. Karena air wudhu harus masuk ke rambut juga. Kalau ternyata tertutup oleh warna, sehingga air wudhu tidak sampai ke
rambut kita, maka itu tidak boleh. Baik. Ya. Terima kasih banyak Abi. Bu. Ya. Jelas ya Bu? Jelas. Dan kemana-mana setelah ini kita akan belajar lagi membaca Quran bersama dengan guru kita Munawir Ngacir. Jangan kemana, tetap di sini Cahaya Hati Indonesia.